Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ferry. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang bilangan bulat negatif. Kita hari ini akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, operasi campuran bilangan bulat. Dan yang keempat, permasalahan tentang bilangan bulat. Ya, langsung aja. Yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, materi kali ini akan Pak Ferry berikan contoh praktik menggunakan garis bilangan. Untuk memudahkan kalian dalam belajar, ingatlah aturan berikut. Yang pertama, jika ditambah, maka badan menghadap ke arah kanan atau ke arah bilangan positif. Jika dikurang, badan menghadap ke arah kiri atau bilangan negatif. Jika bertemu dengan bilangan positif, maka maju ke depan. Jika bertemu dengan bilangan negatif, maka mundur ke belakang. Oke, langsung aja prakteknya gimana. Nah, contoh soal misalnya 9 ditambah negatif 6. Langkah pertama, posisikan dirimu di angka 9. Ini contohnya seperti ini ya anak-anak ya. Ada anak yang berada di posisi angka 9. Nah, karena ditambah, maka badannya menghadap ke kanan ya. Jadi menghadapnya ke kanan. Kemudian di sini ditambah apa? Negatif 6. Nah, bertemu dengan negatif 6, maka badannya mundur 6 satuan. Nah, dari angka 9 mundur 6 satuan. Sampailah dia di posisi angka 3. Dari sini dapat kita peroleh hasilnya 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Jelas ya anak-anak ya? Untuk lebih paham, Pak Ferry punya satu lagi latihan. Nah, contoh soal yang kedua. 4 dikurangi negatif 5 sama dengan berapa ya? Nah, kita cari. Yang pertama, posisikan dirimu di angka 4. Nah, seperti ini ya anak-anak. Karena dikurang, maka badannya menghadap ke kiri. Nah, dikurang berarti menghadap ke kiri. Kemudian dikurang angka berapa di sini? Angka negatif 5. Nah, karena bertemu dengan negatif 5, maka badannya mundur 5 satuan. Nah, sampailah dia di posisi angka 9. Jadi 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9. Nah, dari hasil praktek ini disimpulkan bahwa ini contohnya yang praktek 4 dikurangi negatif 5 itu sama hasilnya dengan 4 ditambah 5, hasilnya juga 9. Jadi jika ada dua negatif berdekatan, maka dia itu bisa dikatakan atau bisa diubah dengan tanda positif, atau A dikurangi negatif B itu sama dengan A plus B. Oke, jelas ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, cara cepat untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini Pak Ferry punya beberapa cara cepat. Nah, yang pertama nih, ada dua syarat yang di sini ya anak-anak ya. Jika yang dijumlahkan bentuknya berbeda, contoh positif dijumlahkan dengan negatif, ini kan yang satu positif yang satu negatif, bentuknya berbeda, ataupun dibalik, negatif ditambah positif juga bentuknya berbeda, yang satu negatif yang satu positif, maka berlaku aturan sebagai berikut. Bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil, tanda ikut bilangan yang besar. Contohnya 5 ditambah negatif 3, aturannya tadi apa? Bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil, berarti bilangan yang besar itu 5 dikurangi 3 itu sama dengan berapa anak-anak? 2. Tandanya gimana? Tanda ikut yang besar. Yang besar tadi kan 5 kan positif, berarti hasilnya 2 positif ya. Ini cara cepat seperti itu anak-anak. Yang contoh yang kedua, negatif 6 ditambah 2. Negatif 6 ditambah 2. Yang besar siapa di sini? Angka yang bilangan yang lebih besar, angkanya 6. Berarti 6 dikurangi 2. Hasilnya berapa anak-anak? 4. Tandanya ikut yang besar, tandanya ikut yang besar. Yang besar tadi kan 6, angka yang besar kan 6, berarti 6 itu negatif, jadi ini hasilnya juga negatif 4. Oke, nah bagaimana jika dijumlahkan bentuknya sama? Nah, misalnya positif dengan positif dijumlahkan, negatif dengan dijumlahkan dengan negatif. Nah, aturannya gimana? Kedua bilangan dijumlahkan saja, tandanya tetap. Nah, misalnya di sini 3 sama 4, 3 positif, 4 juga positif, maka 3 tambah 4 hasilnya berapa? 7. Tandanya tetap, semuanya positif, maka hasilnya positif. Terus yang kedua, negatif 4 ditambah negatif 4.
dua-duanya negatif ya, jumlahkan aja 2 tambah 4, hasilnya berapa? 6. Nah karenanya 2-nya tadi negatif, 4-nya negatif, tandanya tetap negatif 6. Begitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Jika dua tanda pengurangan ini berdekatan, maka bisa ditulis ditambah begini ya. Jadi dua tanda negatif ini berdekatan, maka bisa diubah jadi tanda positif. Contohnya aja, langsung aja begini. 3 dikurangi negatif 2 itu bisa ditulis 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Begitu. Nah ini negatif 4 dikurangi negatif 3, berarti bisa ditulis, ini kan dua tanda negatif berdekatan ya anak-anak ya. Nah, bisa ditulis negatif 4 ditambah 3. Nah, berapa hasilnya? Negatif 1. Gitu. Kita lanjutkan lagi. Perkalian dan pembagian. Nah, ini lebih mudah anak-anak. Untuk perkalian dan pembagian aturannya hanya ada 2. Jika kedua bilangan bertanda sama dikalikan atau dibagi, maka hasilnya positif. Maksudnya jika dua-duanya sama, positif kali positif, positif, negatif kali negatif, positif, begitu ya. Positif bagi positif, positif, negatif bagi negatif, positif, begitu. Jika kedua bilangan bertanda beda, yang satu positif, yang satu negatif, maka hasilnya negatif. Contohnya ini, positif dikali negatif, negatif, negatif kali positif, negatif, positif dibagi negatif, negatif, negatif dibagi positif, negatif. Langsung aja ke contoh soal. 2 kali 3, dua-duanya positif, maka kalikan aja, hasilnya 6. Ya, karena dua-duanya positif, maka hasilnya positif. Nah, ini tandanya beda, 3 kali negatif 4, hasilnya kan 12. Nah, tapi tandanya jadi negatif karena berbeda tanda. Yang satu positif, yang satu negatif. Negatif 4 dikali 2, hasilnya adalah negatif 8. Negatif 5 kali negatif 3, ini dua-duanya negatif, hasilnya positif, hasilnya adalah 15. 8 bagi 2, hasilnya 4. 12 dibagi negatif 4, hasilnya negatif 3. Negatif 10 dibagi 2, hasilnya negatif 5. Negatif 6 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, operasi campuran. Dalam operasi campuran ini ada urutannya ya anak-anak ya. Urutannya yang pertama kan kurung, akar atau pangkat dulu dikerjakan. Kemudian barulah perkalian atau pembagian, dan yang ketiga barulah operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, misalnya di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah perkalian dulu. Maka bisa kita tulis 3 ditambah hasil dari negatif 2 kali 4, yaitu negatif 8. Hasilnya berapa? 3 kali tambah negatif 8, hasilnya adalah negatif 5. Kemudian yang bawah 14 dikurangi dalam kurung negatif 5 tambah negatif 2. Di sini ada tanda pengurangan dan ada tanda kurung. Maka kalau ada tanda kurung, kerjakan dulu yang dikurung. Jadi 14 dikurangi hasil dari negatif 5 ditambah 2. Yaitu hasilnya adalah negatif 3. Nah, tadi sudah Pak Fri jelaskan, jika ada dua tanda negatif berdekatan, maka bisa ditulis tambah atau positif. Jadi 14 ditambah 3, hasilnya adalah 17. Terus yang ini di sini ada kuadrat, ya, ada jumlah, ada bagi, dan ada kali. Mana yang didahulukan? Kuadrat dulu. Berarti ini dikuadratkan dulu. Negatif 4 dikali negatif 4, hasilnya adalah 16. Ya, bisa dulu seperti itu anak-anak. Nah, kemudian ada jumlah, ada bagi, ada kali. Mana dulu? Maka yang dikerjakan adalah yang ini dulu ya anak-anak ya. Berarti kita tulis 16 ditambah 12 positif dibagi negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Kemudian ada penjumlahan, ada perkalian. Dulu yang mana? Yang perkalian dulu. Berarti 16 ditambah positif 8. Hasilnya adalah 24. Nah, berikutnya adalah permasalahan tentang bilangan bulat. Di sini ada contoh soal seperti ini. Suhu di dalam kulkas
negatif 5 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas tadi naik 20 derajat Celcius. Sekarang suhu di dalam kulkas berapa, begitu ya anak ya. Nah, hal ini bisa kita kerjakan dengan cara kita tulis dulu ya. Awalnya dia suhunya adalah negatif 5 derajat Celcius. Kemudian naik ya, naik berarti ditambah naiknya berapa? 20 derajat Celcius, maka ditambah 20. Berapa hasilnya dari ini? Hasilnya adalah 15 derajat Celcius. Jadi suhu di dalam kulkas sekarang adalah 15 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua, seorang penyelam menyelam 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, untuk melihat terumbu karang, penyelam tersebut harus menyelam lagi 4 meter lebih dalam. Berapa meter jarak terumbu karang dengan permukaan lautnya, begitu ya. Nah, berarti posisinya dia itu sudah menyelam 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti karena sudah menyelam, berarti dia di bawah permukaan laut, kita tulis negatif 5 karena sudah menyelam. Nah, kemudian dia perlu menyelam lagi ya, berarti dikurangi lagi ya, dikurangi lagi berapa? 4 meter. Nah, jadi sekarang posisinya dia setelah menyelam 4 meter, jadi posisinya berapa? 9 meter di bawah permukaan laut ya. Nah, berapa meter jaraknya? Maka jaraknya adalah 9 meter tadi. Jaraknya adalah 9 meter. Oke. Yang terakhir, ada anak laki-laki bernama Udin. Udin sekarang melangkah kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0 ke angka 7. Kemudian dari angka 7 ke angka 4. Seperti itu hasilnya ya. Sudah jelas anak-anak, terima kasih. Sekian dari Pak Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.